Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wadil Hasna. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari kelas RT1 Manajemen, Prodi Manajemen, dengan NIM 220436. Saya akan memenuhi persyaratan UTS, Manajemen Pemasaran, yang diampu oleh Bapak dosen kita yaitu Bapak Ade Faisal, Maptuhi SEMM. Oke, baik. Yang pertama itu saya akan membahas tentang manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran itu, atau yang disebut kita itu marketing management, merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasarannya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. 7 konsep inti pemasaran. Yang pertama itu ada kebutuhan, keinginan dan demand. Yang kedua itu ada produk. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat ada pertukaran. Yang kelima ada hubungan dan jaringan. Yang keenam ada pasar. Dan yang ketujuh adalah pemasaran dan pembelian. Apa sih kebutuhan, keinginan, atau demand itu? Pada umumnya, manusia itu membutuhkan makanan, udara, air, dan pakaian, dan tempat tinggal untuk tetap bisa bertahan hidup. Lebih dari itu, manusia juga menginginkan sesuatu yang lain yang bersifat sekunder atau tersier, seperti rekreasi, pendidikan, kecantikan, dan aneka jasa lainnya. Itu tuh membedakan kebutuhan, keinginan, dan permintaan manusia secara umum. Nah, yang kedua ada produk. Produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi dan memuaskan sesuatu kebutuhan atau keinginan manusia, di mana produk atau penawaran ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tuh tangible atau produk berupa barang yang nyata. Yang kedua tuh intangible atau produk berupa jasa atau tidak nyata. Yang ketiga itu idea, yaitu produk dalam bentuk ide atau gagasan. Ya, yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Itu meliputi bagaimana seorang dalam memilih satu atau lebih produk itu biasanya memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seseorang hendak berpergian ke suatu tempat, maka ia akan memiliki beberapa alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat ada pertukaran. Pertukaran adalah awal mula terjadi sebuah transaksi, awal terjadi proses jual beli, di mana sebelumnya menggunakan sistem barter yang kemudian berubah menjadi pertukaran dengan menggunakan alat bantu pertukaran yaitu uang. Pemasaran dan penjualan muncul saat orang memutuskan untuk mengadakan pertukaran dan transaksi yang untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Ya, yang kelima itu ada hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang untuk memenuhi atau memuaskan dengan pihak-pihak kunci seperti pelanggan, pemasok, penyalur, guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang. Jaringan pemasaran sendiri akan terdiri dari perusahaan dan semua pihak yang mendukung dan memiliki kepentingan dalam suatu bisnis, yaitu konsumen, pelanggan, pekerja, pemasok, penyalur, pengecer, agensi, iklan dan promosi, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang keenam, pasar, di mana pasar adalah semua konsumen dan pelanggan yang potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang memiliki kesamaan. Sebuah pasar awal mula pemikirannya adalah sebagai tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual untuk saling mempertukarkan barang. Sedangkan pembeli yang terdiri dari konsumen dan pelanggan disebut sebagai pasar atau market. Yang terakhir, yang ketujuh, pemasaran dan pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai transaksi. Calon pembeli atau calon konsumen adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang sesuai dengan dan mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran nilai. Orientasi perusahaan terhadap pasar.
Terdapat 5 konsep yang dapat dipilih organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi itu merupakan salah satu konsep yang tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Manajer organisasi juga yang berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang luas. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk itu menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Manajer dalam organisasi ini berorientasi produk memusatkan perhatian mereka pada usaha untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakan. Berdasarkan konsep ini, manajer mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik dan mereka dapat menilai kualitas dan kinerja produk. Yang ketiga ada konsep penjual atau penjualan. Konsep penjual yang menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup. Karena itu, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini juga mengasumsi bahwa konsumen malas atau enggan melakukan pembelian dan untuk itu harus didorong. Juga diasumsikan bahwa perusahaan memiliki cara penjualan dan peralatan promosi yang efektif untuk merangsang lebih banyak pembeli. Yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menentang tiga konsep di atas. Pemikiran dasarnya terwujud pada pertengahan tahun 1950-an. Konsep pemasaran itu menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Konsep penjual atau perjualan memusatkan perhatian kepada kebutuhan penjual, konsep pemasaran pada kebutuhan pembeli. Yang kelima, konsep pemasaran wawasan sosial. Konsep pemasaran wawasan sosial itu menyatakan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien daripada pesaing dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Tugas dan peran manajer pemasaran. Manajer pemasaran adalah individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran dalam sesuatu perusahaan. Tugas utama seorang manajer pemasaran adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif guna mencapai tujuan bisnis perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer pemasaran perlu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, melakukan riset pasar, mengelola produk dan merek atau mengatur komunikasi pemasaran, serta mengontrol kinerja tim pemasaran. Tugas manajemen perusahaan yaitu yang pertama mengembangkan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar dan mengumpulkan data untuk analisis pasar. Yang ketiga, menentukan kebijakan harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan. Yang keempat, mengawasi dan mengelola tim pemasaran dalam pelaksanaan aktivitas pemasaran. Yang terakhir, bekerjasama dengan departemen lain dalam perusahaan untuk menjelaskan kegiatan pemasaran. Adapun peran manajer pemasaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjalankan strategi pemasaran guna mempromosikan dan menjual produk atau jasa perusahaan. Sebagai pemimpin dalam departemen pemasaran, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan tim pemasaran dalam mencapai target dan tujuan perusahaan. Mereka juga berperan dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol kegiatan pemasaran. Proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dalam perencanaan, seseorang atau organisasi menentukan tujuan, merumuskan strategi, serta
identifikasi tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan strategi adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menentukan arah atau tujuan jangka panjang dengan cara terbaik untuk mencapainya. Dalam perencanaan strategi, organisasi mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal, serta merumuskan langkah-langkah atau keputusan strategis yang akan membawa mereka menuju tujuan yang diinginkan. Sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau yang disebut MIS adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk membantu manajer pemasaran dalam mengambil keputusan. MIS terdiri dari serangkaian elemen yang bekerja sama untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait kondisi pasar pelanggan, pesaing, dan tren industri. Riset pemasaran adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan pasar, produk, layanan, atau preferensi konsumen. Tujuan riset pemasaran adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mengidentifikasi peluang pasar yang baru. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran merujuk pada segala faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan, strategi, dan kinerja pemasaran suatu perusahaan. Lingkungan ini terdiri dari berbagai elemen yang berbeda di luar kontrol perusahaan, namun mempengaruhi cara perusahaan merancang dan melaksanakan strategi pemasaran. Secara umum, lingkungan pemasaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah faktor-faktor yang lebih dekat dan langsung mempengaruhi aktivitas pemasaran perusahaan. Elemen-elemen itu termasuk dalam lingkungan makro adalah yang pertama itu ada perusahaan, yang kedua itu pemasok, ketiga pelanggan, keempat pesaing, yang kelima itu intermedia, dan yang keenam stakeholder. Lingkungan makro. Lingkungan makro itu mencakup faktor-faktor yang lebih luas dan lebih tidak langsung namun tetap mempengaruhi keputusan pemasaran. Elemen-elemen yang termasuk dalam lingkungan makro adalah yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga faktor teknologi, yang keempat faktor teknologi politik dan hukum, peran lingkungan pemasaran dalam pengambilan keputusan. Lingkungan pemasaran sangat penting dalam membantu perusahaan untuk merancang dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Faktor-faktor dalam lingkungan mikro dan makro dapat menciptakan peluang atau ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan secara berkala untuk yang pertama, memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen yang berubah. Yang kedua itu mengidentifikasi peluang atau ancaman yang ada di pasar. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih relevan dan efektif. Yang keempat, mengantisipasi perubahan yang dapat memengaruhi pasar atau industri mereka. Pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen dan perilaku pembelian adalah dua konsep yang sangat penting dalam pemasaran. Keduanya berkaitan dengan bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk digunakan secara pribadi atau untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali atau digunakan dalam produksi pasar atau barang jasa lainnya. Dengan kata lain, pasar konsumen yang berfokus pada pembelian akhir, yaitu konsumen individu yang membeli produk untuk mengkonsumsi pribadi mereka. Yang kedua, perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen merujuk pada proses yang dilalui oleh konsumen saat mereka mencari atau membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau layanan. Pemahaman terhadap perilaku pembelian konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen antara lain itu
pertama faktor psikolog, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor situasional. Nah, jumpa saatnya di akhir slide ya, teman-teman. Jadi, tadi itu adalah sebuah presentasi video dari saya untuk memenuhi tugas UTS, manajemen pemasaran, dan apabila ada salah kata baik dari saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.